Pemirsa, 3 menteri mengkritik data penerima bantuan sosial di DKI Jakarta yang mereka sebut salah sasaran. Tidak ada yang sempurna, 1,6%. Jadi ada 1,6% bermasalah. Ini yang biasanya dikutip, si A, si B, si C. Dijegal sejumlah menteri Jokowi, Anies Baswedan banjir pembelaan. Bermula dari surat Anies Baswedan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, nagih utang, ada 5,1 triliun dana bagi hasil DBH penerimaan pajak Pemprov DKI di Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan telekonferensi dengan Wapres Ma'ruf Amin, Anies menyinggung soal dana ini, minta bantuan Wapres Ma'ruf Amin untuk dorong Menteri Keuangan agar hak Pemprov DKI tersebut segera bisa dicairkan. Pemerintah Provinsi DKI butuh dana itu untuk atasi COVID-19 dan dampak ekonominya urgent, sangat penting. Langkah-langkah itu apa sudah ada tanda-tanda penurunan ya? Sudah ada tanda-tanda artinya sudah punya dampak. Apakah masih belum? Sehingga perlu ada langkah-langkah yang lebih agresif atau lebih keras lagi ya. Itu saya. Sebagian dari yang terkena COVID ini itu belum tuntas proses pengetesannya. Karena belum tuntas, lalu meninggal, maka tidak bisa secara resmi disebut sebagai pasien COVID, karena hasil tesnya belum keluar. Banyak kasus yang kami temukan, sesudah dimakamkan, lalu hasil tesnya keluar. Nah, orang yang kasus-kasus seperti ini, itu semuanya dimakamkan dengan menggunakan prosedur pasien COVID, Pak, atau jenazah korban COVID. Angkanya, Pak, makin hari makin meningkat, Pak. Ini mereka yang menjadi korban. Jadi pertama kali kasus muncul meninggal tanggal 6. Sesudah itu masih 00, lalu tanggal 12 Maret mulai ada 1, lalu 2, lalu itu trennya, Pak, meningkat terus. 4, 7, belasan, puluhan, sekarang sudah setiap hari di atas 40, Pak. Hari ini saja sudah 38 orang, itu pagi tadi, sampai jam 12 siang. Nah, bila kita melihat dari pelajaran di tempat lain, kasus yang confirm selalu lebih kecil jumlahnya dibanding yang senyatanya, Pak. Jadi situasinya, Pak, di Jakarta ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena itulah mengapa pada awal pekan kemarin kami mengirimkan surat kepada Bapak Presiden mengajukan agar dilakukan langkah pembatasan ekstrim. Waktu itu kami mengusulkan karantina wilayah. Kemudian kita sudah mendengar ada keputusan pembatasan sosial berskala besar. Jadi sekarang langkah ke depan kita adalah melaksanakan sesuai dengan PP 21. Jadi hari ini kita akan mengirimkan surat Pak Wapres kepada Menteri Kesehatan, meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera menetapkan KSBB untuk Jakarta. Esoknya, telekonferensi Anies Baswedan dan Ma'ruf Amin viral. Tak biasanya, Anies buka perbincangan pribadi ke publik, apalagi menyinggung soal dana, di mana Menteri Keuangan ikut disebut-sebut. Ini pembicaraan internal pemerintahan. Selama ini, Anies Baswedan
tak suka kegaduhan, apalagi buka front di publik. Sama sekali, ini bukan watak Anies Baswedan. Ia tipe pemimpin yang lebih suka kerja silent, senyap, tapi hasil bisa dirasakan oleh rakyat. Itulah Anies Baswedan yang selama ini dikenal publik. Cek sana sini, akhirnya dapat informasi. Pertama, inisiatif telekonferensi berasal dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bukan dari Anies. Kedua, pihak yang mempublis video tersebut adalah tim dari Wakil Presiden itu sendiri. Langkah Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini benar. Ini menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, Wakil Presiden terus bekerja. Koordinasi dengan sejumlah kepala daerah adalah bagian dari bukti kerja itu. Publik juga berhak tahu apa yang dikerjakan Wakil Presiden. Selain hak untuk dapat info terkait perkembangan penanganan COVID-19. Beberapa pekan kemudian, Sri Mulyani tampil ke publik. Bukan mencairkan dana itu, ia malah menyoal Bansos DKI Jakarta. Ia mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta nggak punya dana, nggak sanggup berikan bantuan untuk 1,1 juta warga terdampak COVID-19. Sri Mulyani tak sendirian. Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri PMK Muhadjir Effendi juga ikut menyerang Anies Baswedan. Objeknya sama, soal dana Bansos. Kepada pihak lain, Mensos bilang, saya kira nggak usah ribut-ribut soal data. Semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara gotong royong. Tapi kepada Anies, Mensos justru mempersoalkan data itu. Kok beda sikap? Kok hanya Anies Baswedan yang selalu dipojokkan dan bahkan selalu disalahkan? Kenapa yang disoal hanya Anies? Nggak kepala daerah lainnya? Apakah kepala daerah yang lain sudah beres soal anggaran, data, dan pembagian bansosnya? Rasanya kental politis, kata Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PAN. Justru Pak Anies minta di cover dari pusat karena ingin warganya sejahtera, tegas anggota fraksi PAN ini. Ditagih gak bayar, malah cari-cari kesalahan. Kira-kira seperti itu logika yang ada di kepala rakyat. Kalau nggak bisa lunasin hutang, minta maaf dong. Bukan malah cari-cari kesalahan. Rupanya, rakyat punya cara berpikirnya sendiri. Beda dengan cara berpikir para menteri Jokowi itu. Dana DBH Pemprov DKI Jakarta 2019 sebesar 5,1 triliun. Dan kuartal 2 tahun ini sebesar 2,4 triliun, total 7,5 triliun. Baru dicairkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 2,56 triliun. Sri Mulyani seharusnya tak sekedar mengkritik Pemprov DKI Jakarta, tetapi segera membayar DBH penerimaan pajak yang merupakan bagian dari Pemprov DKI, kata Mujiono, anggota DPRD DKI dari fraksi Demokrat. Sri Mulyani sakiti hati warga ibu kota, begitu kata M. Taufik. Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100% tidak sesuai fakta alias hoax, tegas M. Taufik. Wakil Ketua DPRD dari Gerindra ini menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan tersebut. Tidak hanya M. Taufik, Arbi Sanid dan sejumlah tokoh juga menyesalkan sikap para Menteri Jokowi itu. Dianggap tak punya anggaran, Pemprov DKI sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk menangani COVID-19 dan dampak ekonominya. Di antaranya, berupa bantuan yang sudah dibagi ke warga DKI sebelum PSBB diberlakukan. Jadi, sebelum ada PSBB dan sebelum pemerintahan pusat turun, warga DKI Jakarta sudah dapat bantuan dari Pemprov. Ada double penerimaan. Warga terima dari pemerintahan daerah,
terima juga dari pemerintahan pusat. Harusnya tidak double, kata pihak Kemensos. Apa masalahnya kalau warga terima double? Jadi, tidak hanya hotel bintang 5 untuk tenaga medis saja yang disoal. Warga DKI terima bantuan double, juga ada pihak yang menyoal. Lepas siapa yang benar dan siapa yang salah, mestinya urusan macam ini bisa dikomunikasikan dan didiskusikan secara internal. Kenapa tidak telekonferensi saja via Zoom berempat? 3 menteri aja Anies diskusi, tapi kenapa justru dijadikan konsumsi publik? Wajar jika banyak pihak kemudian mengartikan ini sebagai bentuk penjagalan terhadap Anies Baswedan untuk maju 2024 nanti. Rakyat kelaparan kok diseret-seret ke urusan politik 2024? Nggak elok. Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat, kata M. Taufik. Rasionalitas ini otomatis muncul di benak rakyat, mengingat sering terjadinya serangan yang dianggap mendiskreditkan posisi Anies Baswedan. Ini berlangsung sejak pidato pertama Anies Baswedan pasca pelantikan 2017 yang lalu. Tak berhenti hingga sekarang, sudah 3 tahun berjalan, apalagi publik membaca bahwa serangan kepada Anies Baswedan bersifat terstruktur dan sistematis. Keadaan inilah yang justru membuat gelombang empati publik kepada Anies Baswedan makin besar. Ketika semua bentuk serangan itu tak pernah direspon secara reaktif, Anies berhasil mengambil hati rakyat. Serangan akhirnya menjadi kredit poin buat Anies Baswedan. Anies lebih memilih fokus kerja di tengah banjirnya serangan tersebut. Ini langkah tepat, meski tak perlu harus mendengungkan kata kerja. Selama hasil kerja bisa dirasakan oleh rakyat, maka akan jadi investasi sosial dan politik yang efektif. Akhirnya, siapapun yang mencoba menyerang Anies Baswedan akan berhadapan secara otomatis dengan para pendukung dan simpatinya. Fakta ini bisa dilihat di media dan medsos. Anies Baswedan punya relawan dan buzzer lepas yang berlimpah di setiap sudut kota. Mereka tak saling mengenal satu dengan yang lain, sebab mereka tak dibayar dan tak ada koordinatornya seperti buzzer sebelah. Saya ingin sampaikan bahwa diskusi, pembicaraan itu juga berjalan terus antara kami di DKI dengan kementerian di pusat. Jadi bukan tidak ada, itu ada terus. Kemudian seringkali keramaiannya itu menjadi berlewat karena ada statement-statement. Karena itu saya tidak pernah membuat statement terkait apa yang kita bahas, karena dalam pembahasan ada persamaan pendapat, ada perbedaan pendapat. Ya biarlah itu di dalam ruang persidangan dan itu normal gitu. Lalu sekarang terkait dengan data, ada yang waktu itu sempat mengatakan bahwa pemberian bansos itu tidak tepat sasaran. Terus saya sampaikan di sini, kita memberikan bantuan sosial itu kepada 1.194.000 kepala keluarga ya, 1.194.000 kepala keluarga. Kemudian di dalam pelaksanaannya 98,4% itu tepat sasaran. Ada 1,6% yang tidak tepat sasaran. Dan saya sampaikan ini dari 2 minggu lalu. Ada 1,6% yang tidak tepat dan itu harus dikoreksi. Jadi kami dari awal mengakui bahwa tidak 100% sempurna. Kenapa? Disiapkan dalam waktu yang cepat. Kemudian mekanisme pengumpulannya menggunakan data yang ada, tapi kita harus kerja menyampaikan dulu ke masyarakat sambil mendapat feedback. Mana yang benar, mana yang salah, nanti dikoreksi. Karena kalau kita koreksi dulu datanya lengkap, tidak akan kejar ke waktu. Jadi ada 1,6, tapi yang 98,4% itu tidak jadi pembahasan.
Yang jadi pembahasan yang 1,6%. Padahal secara proporsi sebetulnya kecil itu margin of error yang kecil. Tapi harus diakui memang tidak ada yang sempurna. 1,6%. Jadi ada 1,6% bermasalah. Ini yang biasanya dikutip. Si A, si B, si C dari 1,6% yang kita akui, alhamdulillah, itu sekarang sudah diperbaiki untuk kemudian putaran yang kedua, yang nanti akan berlangsung mulai pekan depan, itu menggunakan 1,6% sudah dikoreksi, bahkan ada penambahan. Kemudian ada tudingan bahwa double penerima dari Jakarta dan juga penerima dari bantuan pusat. Ini perlu saya luruskan di sini. Tidak ada double. Yang terjadi begini. Bantuan dari pemerintah pusat dimulai tanggal 20 April. Itu akan diberikan. Kemudian PSBB di Jakarta itu mulai tanggal 10 April. Jadi 10 April kita mulai PSBB, bantuan dari pusat tanggal 20, maka di antara tanggal 10 dan 20 itulah DKI memberikan bantuan sembako. Dimulai tanggal 9, DKI membagikan, selesai di tanggal 25. Pemerintah pusat mulai tanggal 20, selesai di tanggal 6. Jadi, ini bukan pemberian bantuan sembako yang double, tapi pembagian untuk membuat mereka semua bisa mendapatkan pasokan pangan. Selama 1 minggu mereka diberi, pada pekan berikutnya atau 10 hari sesudahnya dari pemerintah pusat. Jadi bukan double itu bila begini. Di waktu yang sama mendapatkan bantuan sembako bersamaan, itu double. Sama seperti begini, dapat makanan 2 piring, diberikan bersamaan pada saat jam makan siang, itu namanya double. Tapi kalau 2 piring ini, satu diberikan untuk sarapan pagi, satu diberikan untuk makan siang, yaitu normal. Orang memang makan ada siklusnya, sama seperti pangan. Jadi diberikan fase awal, 10 hari pertama dari DKI, sesudah itu diberikan dari pemerintah pusat. Nah, jadi ini bukan double sama sekali. Kemudian yang berikutnya soal data. Sempat diramaikan bahwa dulu datanya katanya 3,7, 3,8 juta. Kenapa kok jadi 1,2 juta? Atau 1,1 setelah dibersihkan. Jadi, angka yang awal, yang disebut-sebut sebagai 3,7, 3,8 juta, itu adalah perorangan. Data jumlah orang yang akan mendapatkan bantuan. 1,1 juta adalah mereka yang sudah selama ini tercatat penerima bantuan di DKI. 2,6 sampai 2,7 juta adalah mereka yang miskin baru, yang karena kondisi krisis mereka membutuhkan. Ini adalah orang yang selama ini masuk miskin. Jadi mereka selama ini selalu dapat bantuan. Itu orang. Ketika kemudian kita koordinasi antara kementerian dengan DKI, kita paket. Karena itulah kemudian data 3,6-3,7 juta orang ini dikompilasi berbasis KK. Ketika jadi KK jumlahnya menjadi 1,194, jadi 1,2 juta ini. Jadi ini bukan orang, tapi KK.